saudara semua kembali bersukacita dan tidak bosan kembali hadir malam hari ini dalam ibadah kelas Tuhan. Baik, sekarang kita akan mulai. Siapkan hati kita, waktu kita, hati kita buat Tuhan. Pasal pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Baik, kita angkat pujian Ku Hidup Karena Anugerah.
perkara Tuhan yang kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, di mana di malam ke-9 ini Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus Roh Kudus hadir lagi Bapa. Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus mengurapi kami Bapa. Begitu juga Tuhan buat hamba kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami ini Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Baik, saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Karena pujian masuk dalam hadirat Tuhan bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidupku
tinggikan nama Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami untuk mengatakan Tuhan itu indah, baik, dan penolong kami Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami yang ada, boleh Tuhan menghormati Tuhan melalui puji-pujian ini. Dari terbit matahari terus demikian, saudara, kita harus memuji nama Tuhan. Tuhan bilang kepada kita, dan tahu pun tahu, hidupku bukannya aku lagi. Karena apa? Sudah ada Kristus dalam diri kita, dan itu terlihat dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, dan pujian kita semua berpusat kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi.
emosi, tapi Tuhan berikan damai dalam hidup kita, keluarga, berjemaah, dan lain sebagainya. Ikon Yesus dodong aku salah kulidugo rapon Yesus boyang monang talu suinaro nama dia bisi Tuhan Yesus rohani sayu tolongku Yesus sekali lagi Ikon Yesus doaku salah kulidugo
Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu urapan Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami Tuhan lebih heran lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami Bapa rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami, mengubahkan sikap kami Tuhan. Jauhkan daripada kami kesombongan dan keangkuhan Tuhan, tapi ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa kami sembah. Kami akan berdiam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Marilah Engkau Tuhan berkata ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau menjamah Bapa gembala kami Tuhan Yesus. Di saat membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan Yesus yang akan kami dengar Tuhan, dan boleh kami pahami Tuhan, dan boleh kami lakukan Tuhan, dan boleh Bapa kami Bapa mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu kuatkan Bapa gembala kami ini Tuhan, mampukan dia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan dia kesehatan Tuhan Yesus, Engkau memberikan Tuhan berkat-berkat bagi Bapa gembala kami Tuhan Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Sebelumnya kami Tuhan mohon ampunan daripada Engkau Tuhan. Kami umat-Mu yang berdosa Tuhan. Kami terkadang tidak tahu Tuhan apa yang keluar dari mulut kami Tuhan Yesus. Kadang menyakitkan hati orang lain Tuhan. Tapi kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memohon ampunan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kalau teman kita sedang mendengar firman, bagaimana seperti angin yang sangat kencang, dan kita lihat angin dari utara dan dari selatan. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Turun dari langit itu dari surga. Bahasa Inggrisnya descending from heaven. Jadi turun dari surga tiba-tiba. Kata tiba-tiba artinya tidak terduga bahwa begitu cara kerja Roh Kudus pada pertama kali gereja berdiri. Sangat tiba-tiba mengagetkan, suara yang sangat keras tiba-tiba turun dari surga, dari langit. Satu tiupan angin keras. Angin bertiup begitu keras sekali, memenuhi semua ruangan, memenuhi semua orang yang datang berdoa pada waktu itu. Saudara, kata tiba-tiba perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Ya, kata tiba-tiba seringkali kita anggap semuanya akan tenang-tenang saja. Kita bisa mendengar tiba-tiba si A sakit parah. Tiba-tiba si A meninggal dunia. Macam berita tentang tiba-tiba, baik yang positif, yang baik maupun yang tidak menyenangkan. Artinya saudara, kita harus selalu bersiap apakah hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apakah datang angin pencobaan? Apakah angin sukacita? Kita melihat kemarin, saudara, ada angin utara. Angin ini sejuk membawa hujan. Ya, kadang-kadang hidup kita itu menerima hujan berkat, hujan sukacita, dan lain sebagainya. Kita senang dengan hujan berkat itu. Tapi kita juga mendengar angin dari selatan, hujan, angin kehangatan. Tuhan mau hidup kita ini hangat. Itu kemarin firman Tuhan. Tidak ada yang dingin kasih kita, dingin pelayanan kita, dingin rumah tangga kita, hubungan yang dingin dengan arus hangat, senang. Kemarin kita diingatkan, jangan ada hal-hal
seperti itu, supaya kita datang menciptakan kehangatan. Ketika musim panas atau hangat, maka semua hewan, orang dari tempat yang dingin menuju ke tempat yang panas, ke tempat yang hangat. Itu kemarin saudara, bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja sedemikian rupa. Ada 4 mata angin yang utama dari barat sampai ke timur. Kita lihat pemahamannya hari ini tentang angin barat. Angin Roh Kudus yang datang dari barat, yang begitu kencang biasanya. Dan buka kitab kita Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10. Bahwa hidup kita ini ada yang mengatur. Keluaran pasal 10 ayat 18 sampai 19. Saya baca ayat ini. Lalu Musa keluar meninggalkan Fir'aun. Terus ditunda-tunda untuk diizinkan keluar dari tanah Mesir, dan berdoa kepada Tuhan. Perhatikan kuasa doa. Seorang gembala yang bernama Nabi Musa. Tuhan pun mengubah angin timur karena doa Musa. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang. Fir'aun mengatakan, ya, nanti aku izinkan kalian keluar setelah Tuhan kirimkan angin timur. Angin timur ini angin yang dapat merubah sesuatu menjadi kacau. Karena doa Musa sebelumnya, Tuhan, bangsa ini keras hati, Fir'aun sangat keras. Apa hukuman selanjutnya? Tuhan katakan, kukirim belalang yang banyak. Maka dikirimlah waktu berembus angin timur. Itu alarm bahaya dari timur. Datang banyak belalang menutupi semua permukaan bumi di tempat itu. Jadi tidak ada yang nampak tanah. Kemana-mana pergi lalang-lalang. Tapi di situ dilihat oleh Fir'aun merusak tanaman. Semua dirusak oleh belalang. Memohon kepada Musa, tolonglah berdoa sama Tuhanmu itu, dihabiskan belalang itu. Oke, janji ya. Dan itulah sebabnya berdoalah Musa kepada Tuhan. Tuhan pun mengubah angin timur menjadi angin barat. Tadi angin timur membawa petaka, belalang semua. Nah sekarang udah bertobat sepertinya, dirubah sedemikian rupa. Dari petaka menjadi membuang petaka itu angin barat, saudara. Membuang petaka, masalah, belalang yang merusak ekonomi kita, merusak keuangan kita, merusak kesehatan kita. Belalang seperti dalam kitab Maliaki dikatakan, aku akan menghardik belalang pelahap, belalang pengiri. Jika engkau mau setia sama Tuhan, mau membawa milik Tuhan, dikatakan aku akan menghardik. Itu rupanya Tuhan itu menentukan nasib kita. Ya, mau ditahannya atau mau dilepaskannya. Jadi Tuhan mendengar permintaan Musa, seorang hamba Tuhan. Berubahlah. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, saudara yang kasih, Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang. Jadi angin barat ini sangat kencang. Kalau waktu datangnya belalang itu beberapa hari datang tambah terus makin tebal, makin banyak. Tapi kalau seorang membuang kesialan itu sama Tuhan cepat. Asal kuat doa. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang dan membawa dan mencampakkan belalang itu ke
ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tersisa di seluruh wilayah Mesir. Coba tepuk tangan sama Tuhan. Begitu Tuhan punya kuasa menghadapi petaka yang datang merusak rumah tangga, merusak pekerjaan, merusak anak-anak, merusak keuangan. Belalang selalu adalah yang merusak panen, merusak buah-buahan. Tanaman apapun dia rusak. Yang masuk kamar mandi ada belalang. Semua buka periuk belalang, semua di mana-mana belalang. Usik ke Firaun. Dan bisa dicampakkan oleh Tuhan ke laut Teberau. Mati semua belalang itu. Jadi poin pertama sama kita, saudara, Roh Kudus buat kita berdoa. Masalah kita, kalau kita takut Tuhan, Tuhan bisa campakkan. Mari tanya sama diri kita, belalang apa yang ada pada kehidupanmu yang merusak, yang mengurangi, yang menggerogoti? Apakah sedang digerogoti kesehatanmu? Apakah sedang digerogoti pikiran? Apakah sedang digerogoti pelayanan? Semua kacau. Sukacita sedang digerogoti. Apakah sedang digerogoti kasih kita? Hampir tidak ada. Dingin semuanya. Semua dirusak. Minta kuasa Roh Kudus. Apakah pekerjaanmu sedang digerogoti belalang ini? Semua dirusak, semua digigit. Dan jadi tidak berhasil. Apakah anak-anakmu juga sedang dihigapi belalang itu sehingga semua kacau, tidak bisa diatur? Dan entah jadi apa nanti. Jangan lupa, darah Tuhan bisa kirimkan angin timur merusak kalau kita jauh dari Tuhan. Tuhan kirimkan itu ke Mesir karena mereka jahat, orang Mesir. Dikirimkan angin timur membawa banyak belalang, terus datang, habis semuanya dan menjijikkan. Orang tidak bisa makan. Sebab di mana-mana dikatakan, kalau saudara baca pasal itu, menutupi semua permukaan bumi sehingga tidak kelihatan tanah. Itu ayatnya. Jadi kita melangkah pun ada bergerak-gerak. Tapi itulah kuasa doa. Tuhan kirimkan angin barat yang menghalau semua. Berdoalah minta angin barat yang menghadap belalang itu. Salah satu yang membuat belalang datang itu Maliaki 3 ayat 10 dan selanjutnya. Salah satu. Kalau kita seperti orang Mesir juga, mereka tidak menyembah Tuhan, itu juga bisa Tuhan kirimkan belalang. Jadi doa kita malam hari ini salah satu berdoa supaya belalang-belalang yang masih hinggap dalam rumah tangga saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara mulai digerogoti. Minta kuasa Roh Kudus kita makin dekat sama Tuhan. Dengan doa Tuhan bisa kirimkan kencang itu, bisa hilang semuanya saudara. Amin Bapak Ibu. Bilang terima kasih sama Tuhan, dia sanggup. Dia sanggup campakkan ke laut semua yang menggerogoti. Itu poin yang pertama, saudara yang terkasih. Satu kali dikirim utusan untuk mengintai ke tanah Kanaan. 10 pengintai. Dan ketika mereka sampai di sana ketakutan. Mereka melihat ada orang enak yang begitu besar. Dan di dalam ayat itu dikatakan bahwa mereka itu seperti belalang bagi kami. Artinya mereka juga digambarkan belalang dengan belalang, tetapi belalang yang di sana besar-besar mau memakan kami. Jadi digambarkan selalu belalang itu adalah sesuatu yang mau melahap. Kalau ada orang yang lebih kuat mau menghantam saudara, itu namanya belalang juga mau melahap. Jadi 10 pengintai itu melapor, wah penduduk di sana besar-besar, mereka seperti belalang terhadap kami. Kamu mau dimakan,
Dikatakan demikian. Jadi saudara, belalang ini selalu konotasinya adalah sangat buruk. Padi kita tak bisa habis, tidak jadi panen kalau belalang itu datang saudara. Itu diucapkan oleh Bilangan 13 ayat 23. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami mau siap dimakan belalang yang besar-besar itu. Belalang sebenarnya kalau dia tidak terlalu banyak, belalang jenis tertentu yang besar bisa dimakan. Yohanes Pembaptis dikatakan makanannya adalah madu hutan dan belalang, berkat ikat-ikatan kulit. Jadi belalang itu sebenarnya kalau yang besar-besar, belalang tertentu dimakan dan itu sehat. Tetapi belalang juga kalau terlalu banyak Tuhan kirimkan di mana-mana, belalang merusak tanaman, bahkan bisa merusak manusia menjadi tidak sehat. Keluaran 10 ayat 5 dan 6. Bagaimana belalang itu bekerja? Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tertinggal bagimu dari hujan es. Udah dihantam hujan es, rusak. Ada sisa-sisanya, itu pun dimakan. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-6. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu Musa berbalik dan keluar meninggalkan Firaun. Musa ngancam, tunggu ya, aku minta sama Tuhan angin timur, akan tanah kalian ini Mesir, tanah kalian ini akan dibagi belalang. Rumah pegawai pun, Raja Firaun, rumah-rumah kalian penuh. Dan terjadi. Kalau Tuhan mengamuk dan emosi seperti itu, semua dihantam. Semua seisi rumah dikatakan tidak ada yang terluput. Itu karena doa Musa. Tapi doa Musa juga yang berbalik untuk membuang ketebalan kuasa doa. Amin Bapak Ibu. Kuasa doa. Jadi belalang itu kadang nggak kita undang, tapi bisa menjadi datang kalau kita jauh dari Tuhan, seperti Firaun, seperti orang-orang yang tidak ingat Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Mari anak-anak kita bawa ingat Tuhan sehingga tidak datang belalang-belalang. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan. Ya tidak, belalang ini macam-macam saudara. Jangan selalu bayangkan belalang yang nyata. Belalang artinya sesuatu yang merusak. Sakit-sakitan lah. Yang dicari nggak nampak hasilnya di tangan. Gali lubang, tutup lubang. Gak ada yang tertinggal. Kita pikir saudara semuanya akan menjadi milik kita. Tidak. Tuhan banyak cara untuk menjadikan yang kita mau ambil semua itu lenyap. Salah satu adalah belalang-belalang Tuhan kirim. Adalah keperluan inilah, mesti ditransfer, mesti dikirim. Adalah inilah, harus inilah, tak tersisa. Jangan sempat belalang itu menutupi rumah kita semua. Amin. Amin. Ya. Jangan sempat belalang itu menutupi rumah kita. Jadi penyakit yang terus menggerogoti dan kita harus keluarkan biaya, itu pun adalah satu bagian daripada belalang. Satu kali ada orang yang sakit, dokter bilang sama dia karena penyakitnya itu, penyakitmu ini memang bisa disembuhkan
tapi dengan obat yang kamu minum ini, lambungmu akan bermasalah. Pabrik obat tidak mau sekali dikasih obat semua menjadi beres loh. Selalu ada efek samping supaya laku semua obat. Ya, itu bisnis. Termasuk untuk virus COVID ini pun dicipta supaya produksinya laku, berlomba. Jenis inilah, vaksinnya jenis inilah laku. Nanti dicipta begitu. Dan salah satu tujuannya untuk mengurangi jumlah manusia yang nggak kuat, lenyap satu-satu. Jumlah penduduk berkurang perlahan tapi pasti. Yang tidak kuat itu salah satu. Sakitlah lambungnya. Jadi gimana dok lambungmu ini? Udah sebulan ini lambungmu pula karena obat ini. Oh, buat lambung. Ini obatnya. Bisa diobati. Dikasih obat lambung. Dimakan selalu obat lambung. Kena ginjalnya. Ini fakta. Terus makan obat itu ginjal kena. Wah, udah bermasalah ginjal. Bagaimana ginjal ini diobati? Ada obat ginjal yang aman. Di situ ginjal merah, paru-paru bermasalah. Itu efek. Paru-paru bermasalah. Saudara, kadang-kadang penyakit itu saudara mengundang penyakit yang lain. Belalang yang satu undang belalang yang lain. Jadi saudara yang dikasih, memang kalau datang penyakit itu, belalang itu sangat banyak dan beragam. Itu sebabnya perlu kita ini juga berusaha untuk menjaga diri kita supaya tidak datang belalang-belalang itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Banyak hal yang harus kita jaga supaya tidak datang belalang-belalang yang mau melahap kita. Berdoa salah satunya, dan juga persiapan menjaga diri kita, pola hidup kita. Jadi belalang atau satu penyakit pun bisa membuat datang belalang-belalang yang lain, saudara. Ada banyak penyakit bisa terulang datang lagi. Dokter bilang kalau satu kali seseorang udah terserang stroke yang berat, itu belalang juga itu. Ya, mata sudah cipit satu. Wajah sudah turun, mulut sudah turun, tangan satu sudah turun, kaki pun tidak bisa lagi, sudah digeret. Itu lama terapinya. Belajar berjalan, belajar berbicara, mata sudah ragu jadinya karena sudah lari istilahnya. Udah lari, udah balik di badan itu. Sekarang bisa itu karena apa? Hipertensi, banyak makan enak. Ya, kadang-kadang kita yang mengundang penyakit itu. Lama kali pengobatannya. Kalau kita kadang-kadang lari pagi, kita melihat ada orang masih muda-muda kelihatannya berusaha berjalan dengan bagus, tapi kelihatan memang nyeri, dia terserang stroke. Kata dokter, kalau udah pernah sekali, datang serangan kedua bisa lebih parah, yang bisa sampai mencabut nyawa orang. Artinya saudara, kita perlu menjaga diri kita. Belalang kadang kita yang undang. Kalau orang begitu kuat kali merokok, itu mengotori semuanya, merusak ke jantung, merusak ke ginjal, ke mana-mana. Kalau makan tidak dikontrol, banyak garam, banyak gula, banyak ini. Kena diabetes, udah tipe tinggi, rusak ginjal, mata dan jadi mau buta. Harus cuci darah, itu belalang. Kadang-kadang kita yang mengundang belalang. Tapi ketahuilah saudara, demikian juga penyakit-penyakit berat. Apakah tumor atau kanker, penyakit-penyakit berat. Kalau tidak menjaga diri, karena virus kumannya itu hanya bersembunyi dan tidak bisa tuntas mati. Kata dokter,
kecuali teratur di screening. Selalu di screening. Udah dibilang dokter, udah gak kelihatan lagi. Coba lihat orang-orang terkenal yang pernah dapat penyakit, muncul tiba-tiba dan lenyap. Lupa men-screening darahnya. Saudara yang kekasih, begitulah hidup itu. Kita harus menjaga kadang-kadang supaya tidak kita undang terlalu cepat datang penyakit itu. Kita jaga kontrol badan kita. Karena jantung kita ini nggak bertambah gedenya, kecuali tekanan darah saudara tinggi, jantung jadi bengkak. Dan kalau udah kendor berarti udah bengkak, balon bengkak itu pompanya udah lama, membuat kita lemas, nggak kuat berjalan, sesak napas. Dan karena ini sudah lemah, darah tidak cepat mengisi, menutupi semua badan menjadi rusak semuanya. Harus dijaga, kata dokter. Berat badan harus seimbang, usia, tingginya, ada aturannya. Dengan tinggi sekian, berat sekian, usia sekian, idealnya harus sekian. Ada hukumnya. Kalau saudara mau sehat, kata dokter. Jadi kita untuk mengusir belalang-belalang pelat ini salah satu aja adalah kita siapkan diri kita. Amin. Amin. Kita siapkan sedemikian rupa dan jaga aktif bergerak, jangan mager, itu mudah penyakit. Aktif kita bergerak, menghindari makanan olahan kata orang yang pintar, ya, menghindari makanan yang sangat tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jenuh, barang-barang pengawet. Perlu kita jaga. Penyakit modern ini saudara adalah semua karena makanan. Penyakit modern, kalau dulu, zaman dulu penyakitnya karena kurang makan. Amin apa amin? Dulu yang Bapak Gembala ini waktu kecil penyakit kurang makan. Ada orang musuh lapar. Ada tetangga waktu kecil. Kenapa jadi badannya besar? Apa tuh itu kan musuh lapar. Sekarang nggak pernah dengar, jarang gitu ya. Kalau bisikan mungkin ya. Kalau sekarang dicek sama dokter penyakit berkat semuanya. Tinggi kali kolesterolnya. Ini orang kaya gitu. Tinggi kali ini. Hati-hati Bapak Ibu. Belalang sedang mengintai. Ternyata orang makin kaya, makin tinggi pengetahuan kita, makin khawatir. Amin. Makin khawatir lu di rumah, di kampung, di lugu-lugu, mana khawatir dia? Gak ada pikirannya polos. Tapi diberkati Tuhan lu. Apa yang ada? Makan syukur. Kalau dulu kita di EJ ya, kalau hari-hari makan gado, ternyata kata dokter gado itu di jalan sehat dan ini bagi kami kita ya. Amin. Ya ternyata obat kamu paling paten katanya di jalan. Padahal dulu kita waktu kecil gengsi kali makan itu, dikasih lagi jadi makanan timahan. Rupanya sekarang yang paling sehat itu. Ya kan? Iya Pak ya dulu. Ya kan? Kita juga. Jadi artinya saudara kasih, kita harus punya persiapan menjaga, jangan tunda melawan itu. Amin Bapak Ibu. Jaga pikiran, jangan terlalu stres. Ingat istirahat. Ingat datang, dicas lagi kesehatan kita, rohani kita, sama kita, datang beribadah. Jangan tancap kerja terus. Badan kita ini mesin aja perlu pendinginan. Amin. Mesin perlu pendinginan, perlu ganti oli, perlu servis. Saudara kapan diservis? Sekali seminggu susah untuk diservis. Tak heran sakit-sakit dong kalau terus-terusan kerja. Amin. Sakit.
Yesaya 60 ayat 15. Kita pegang ayat ini. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, indah dulu. Ketika engkau ditinggalkan, saudara senang ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasih? Tidak. Saudara senang dibenci? Ini ayatnya, dibenci dan tidak dilalui seorang pun. Mengerikan tuh. Saudara punya usaha, tak ada apa yang datang. Tidak dilalui seorang pun, selalu sendiri. Tak ada, menghampiri pun tak ada. Ini bunyi ayat itu. Bagaimana Tuhan membalik berkat itu? Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan. Artinya berkat itu datang. Tuhan bisa berubah, berbalik. Saudara, kalau ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa berbalik, memberikan yang tadinya gak ada apa-apanya. Dikatakan dalam ayat ini, engkau ditinggalkan, orang akan datang. Ini firman Tuhan. Yang tadinya dibenci, dihindari, dijauhi, akan datang. Yang tidak ada orang datang menjumpai kita, melalui kita tidak ada. Itu akan berbalik. Ini digenapi oleh Yusuf. Dia punya mimpi. Saudara harus punya mimpi dalam hidup ini. Amin. Pemuda remaja punya mimpi, harus semangat loh. Dia bermimpi baru panen, berkas saudara-saudaranya itu tunduk sama dia. Berkas dia di tengah tegak berdiri. Dia kaget dengan mimpi. Oh Tuhan, indah sekali mimpi Tuhan berikan. Dan perlu saudara minta sama Tuhan supaya diberi mimpi yang baik, masa depan yang baik. Nanti kalau bekerja yang baik, amin. Harus ada mimpi, amin. Amin. Dia ceritakan mimpinya. Abang, aku mimpi loh begini. Wah, kau. Jadi maksudmu, kau menjadi raja atas kami. Itu ada ayatnya. Aku nggak bilang begitu, aku cuma cerita mimpi kok. Iya, nggak adalah maksudmu itu. Dia nggak bilang loh, aku nanti mau jadi raja. Tidak. Dia hanya bercerita dan dia amini mimpi yang bagus itu. Apakah ya? Kenapa? Aku tak terpikir begitu, tapi datang mimpi itu. Dan mimpi itu ternyata menjadi petaka. Ini selalu berbalik yang dari ayat Yesaya tadi. Langsung ada iri. Hidup ini saudara, biar bersaudara ada iri. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Itu nyata loh, satu darah, satu bapak, satu mama dari rahim yang sama. Itu biasa. Esau Yakub ketika lahir, baru lahir pun udah dihajarnya kakaknya. Tak boleh keluar dulu. Masih orang udah begitu loh. Tahan. Aku bilang duluan. Dimasukkan ke sumur yang kering. Yusuf. Mimpi tetap jalan. Dijual ke pedagang. Sampai di Mesir dijual lagi. Dan menjadi pembantu. Difitnah sama istri Potifar, nyonya Potifar, kagum dengan ketampanan anak Tuhan itu. Tapi kuat anak Tuhan itu. Naik dia, masuk penjara, dibohongin ketika dikasih tahu mimpi. Tetapi ketika raja bermimpi dan dia memberikan jawaban, dia dikembalikan bekerja di istana. Pendek cerita, dia menjadi perdana menteri. Nah,
Apa yang terjadi? Tadinya semua membenci saudaranya. Dibayangkan telah mati. Ya. Apa yang terjadi? Tidak diduga. Mulut saudaranya yang bilang tadi, engkau akan menjadi raja. Engkau akan menjadi raja dan kami akan datang menyembahmu. Itu menjadi kenyataan. Raja Firaun berkata, kelebihanmu dari aku yang membedakan hanya tahta ini, kedudukanku ini. Inilah tempatku. Oleh yang lain aturlah. Semua atur. Begitu hebatnya. Bagaimana Tuhan membuat orang yang membenci saudara menjadi menyembah sama saudara? Setia sama Tuhan. Amin. Orang bisa buang saudara ke perih yang dalam, tapi kalau saudara punya mimpi bersama Tuhan, Tuhan bisa keluarkan. Saudara mimpi orang jelek tapi saudara takut Tuhan, Tuhan angkat. Orang mau mengurung saudara, waktu tak bisa lagi berprestasi, tidak bisa lagi bergerak, begini nasibku, Tuhan keluarkan. Dan orang yang membencinya tadi terbungkuk-bungkuk, Tuhan kasih kelaparan. Musuh kita bisa aja sekarang mereka itu kenyang, punya ini, punya itu, bangga. Tuhan bisa bikin orang lapar. Kelaparanlah pada waktu itu. Cari makanlah ke Mesir. Dia dengar di sana begini. Mereka pergi ke sana, ketahuanlah sama Yusuf. Kayak abang-abang dia sedih sekali. Sedih kali, aduh, abangku yang nomor kurus sekali. Aduh, akhirnya dia menangis, tahan. Dia pergi dulu sembunyi menangis. Tak kusangka aku masih bisa bertemu sama mereka. Tak kusangka mereka yang tadinya hebat, kurus kering, kelaparan. Sementara aku kelimpahan. Dia sedih. Dia jumpailah akhirnya dia buka diri. Akulah Yusuf yang kalian diejek, kalian benci. Yesaya katakan, ya balik. Jadi saudara, komitmenlah piring Tuhan. Amin. Tetap semangat. Jangan yang mengundur. Dan akhirnya pun mereka pun dikasih bekal. Ini masih hidup Bapak? Masih. Dimana sekarang Amon itu? Oh, begini. Senang dia. Oh, kalau begitu, jangan kalian semua pergi. Nanti kita tak datang lagi pulang. Bapak harus dibawa kemari. Ditahan satu orang, ditaruh dulu barang seolah mencuri saudaranya. Bagaimana? Supaya bisa jumpa bapaknya. Dan karena Yusuf memberkati orang tuanya. Saudara, kalau suka memberkati orang tuamu, berkatmu besar. Cepat dibilang amin. Firman Tuhan dong. Firman Tuhan. Kalau udah mondi, gak ada gunanya. Karena dia sudah beristirahat, dia tenang. Dia dibikin bagus-bagus. Hanya ngasih makan tukang. Dia ngasih makan tukang. Gak ada lagi. Waktu hiduplah. Rezeki datang. Makin kaya Yusuf. Bahkan untuk mengenang dia bilang, satu kali kalau aku mati, bawa tulang-tulangku, saring-saringku. Itu khotbah berapa kemarin ya? 12. Artinya membawa berkat tetap dikenang. Inilah adikku yang baik itu. Ingat jasa adik yang kalian hina, menolong kalian. Jangan sia-siakan, mentang aku nanti udah mati, kalian buang aja tulangku. Dan mereka menghargai. Dibawa saring-saringnya itu dimakan dengan baik. Tuhan mengingat kita walaupun kita tidak ada lagi, kalau kita selalu berbuat yang baik. Amin Bapak Ibu. Orang kenal, ada pelajaran yang kita beri sama orang. Jadi saudara, Tuhan bisa mengubah. Kembali saya bacakan ayat tadi saudara, ayat 15. Sebagai ganti, Tuhan bisa ubah keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci. Saudara ada perasaan tinggalkan? Halo?
ada? Ditinggalkan mantan, ya kan? Ini ditinggalkan macam-macam, bro. Rasa ditinggalkan. Temanku meninggalkan, tak ada yang cocok sama kita. Ditinggalkan, dibenci. Saudara pernah dibenci? Hebat saudara ya, baik-baik pertanyaan saudara. Ada yang bisa saudara, luar biasa. Hidup ini pasti ada yang membenci. Biar senyum-senyum bisa aja benci. Dibenci dan tidak dilalui seorang pun, sekarang akan membuat engkau menjadi kebanggaan. Orang berlomba dekat saudara saat saudara udah berubah menjadi diberkati. Amin. Aminkan firman Tuhan itu, saudara kekasih. Nah, kita lihat sekarang angin dari timur. Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Masih ke dalam kitab Keluaran itu, saudara. Saya bacakan ayat ini. Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang pagi, angin timur itu telah membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, sungguh sangat banyak, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Sebelumnya tidak pernah ada belalang sedemikian. Angin timur. Kita harus banyak berdoa untuk bisa tersingkir dari belalang yang dibawakan oleh angin timur ini. Kalau Tuhan sudah marah, saudara, dia bisa kirimkan. Hosea 13 ayat 15. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur. Hosea 13 ayat 15. Angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup, mengeringkan sumber-sumbernya, merusak mata-mata airnya. Itu Hosea mengingatkan ketika umat Tuhan itu mulai tinggalkan Tuhan, Tuhan kirimkan angin timur. Artinya saudara, Roh Tuhan itu terus memperhatikan kita. Apakah kita mau dengar-dengaran sama Tuhan? Angin timur juga bisa untuk merubah hukum alam untuk satu tujuan, membuka jalan. Begitu kuatnya angin timur itu sangat kencang. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Luar biasa. Tuhan kirimkan kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang disebut dengan angin timur. Dia datang, dia belah laut itu. Setelah Musa taruh tangannya, terbelah laut. Itu kan begitu kuatnya. Bagi orang percaya yang takut Tuhan, angin timur adalah pembuka jalan. Laut Teberau, tempat tadi juga dibuang belalang-belalang itu, tempat juga nanti dikuburkan Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dan tentaranya mati, tetapi Musa dan jemaat umat itu melewati tanah kering dasar laut Teberau. Tuhan belah, Tuhan buka jalan. Jalan Tuhan. Jadi apakah semua angin-angin itu akan menjadi berkat? Tergantung kita. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus selalu buka jalan bagi kita. Yakinlah. Yakinlah.
tulah datang di Mesir, tapi umat Israel yang tinggal di Gosen tidak ada belalang, tidak ada air menjadi darah, tidak ada gelang gulita, tidak ada belalang datang, tidak ada. Ya, tidak ada bentol-bentol, bisul-bisul, tidak ada. Mereka di Gosen. Sementara yang lain penyakit. Tuhan melindungi saudara sebelum dekat sama Tuhan. Mari sekarang berlutut sejenak, bintang Roh Kudus, singkirkan belalang-belalang itu. Mari minta kuat kuasa Roh Kudus, datang angin timur yang membuka jalan bagimu, membuka jalan. Yakinlah firman Tuhan malam hari ini akan menyingkirkan belalang-belalang itu. Berdoa kita berkuasa Roh Kudus dengan iman. Roh Allah yang hidup penuh itu, Roh Tuhan yang menghidupkanmu, kesehatanmu kembali dihidupkan, keuangan kembali dihidupkan, semangat kembali dihidupkan, dan belalang Tuhan singkirkan. Jalan yang buntu Tuhan bukakan.
kami boleh merasakan curahan Roh Kudus turun, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami takkan mampu menjalani hidup ini ya Tuhan. Apakah kami ini tanpa Tuhan? Kami takkan sanggup Tuhan berjalan. Tapi Engkau mampukan kami ya Bapa, ya Allahku. Terima kasih mengangkat kami mencari anak-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Begitu banyak pergumulan kami, persoalan kami yang kami bawa Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau boleh melihat ya Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Kau boleh pilih hati kami masing-masing ya Bapa, atas pribadi ya Bapa. Engkau yang menjawab semua doa kami yang kami bawa ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, hanya datang kepada Tuhan kami boleh menemukan jawabannya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat IPD Indonesia ya Tuhan, tanpa terkecuali ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak Tuhan, mulai dari yang terkecil hingga paling tua ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar terus mudah kepada Tuhan. Satukanlah hati kami sesama jemaat ya Bapa. Berikan kami kasih itu ya Bapa. Jangan sampai biarkan kami sesama jemaat saling mengiri dan di hati ya Bapa. Jauhkanlah kami dari roh-roh yang tidak menyenangkan Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami ya Bapa. Engkau Tuhan boleh cukupkan dana ya Tuhan. Engkau kirimkan sponsor-sponsor ya Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh melihat lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang akan dimenangkan di rumah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sudah berlelah membawa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Berikan yang terbaik buat Bapak Gembala kami. Demikian juga dengan keluarganya ya Tuhan. Kau cukupkan segala keperluan mereka ya Bapa. Berikanlah kesabaran untuk menghadapi jemaat-jemaat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman Tuhan Yesus. Firman yang menerangi hati kami ya Tuhan, dari kegelapan hingga keterang ya Tuhan. Sungguh memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami, tidak hanya berlalu begitu saja ya Bapa, tapi kami boleh lakukan ya Tuhan Yesus seturut kata firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sehingga kami boleh datang berteduh di kaki Tuhan. Kami percaya akan kasih kemurahan hati Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan setiap jiwa, setiap jemaat yang sudah datang, memenuhi keperluan jemaat, membuka jalan berkat bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak jemaat, beri damai sejahtera. Singkirkanlah hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membuat sakit, hal-hal yang membuat takut. Roh Kudus, penghibur penolong itu ada. Mujizat Tuhan nyatakanlah. Sudah sekian malam kami berdoa, kami percaya mujizat Tuhan ada di tengah-tengah ini. Doa-doa Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberi lagi kekuatan baru bagi kami. Kami boleh besok datang lagi. Dan kami berharap Tuhan menyentuh hati seluruh jemaat yang belum sempat datang, yang ada Tuhan, jamahlah mereka, sehingga kami boleh bersuka cita ada di hadirat Tuhan, saling menguatkan, saling memberkati. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami semua yang melayani di altar, pemain musik, terus pakai tambahkan jiwa-jiwa pemuda remaja yang mau serahkan diri, ambil bagian dalam pelayanan. Berkati Tuhan majelis yang tetap mendukung pelayanan, baik sektor 1, sektor 2. Berkati panitia pembangunan, kuatkan. Berkati seluruh jemaat boleh mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Kami percaya kalau ada kesatuan, Tuhan perintahkan berkat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintah kami, pemerintah Kota Batam, pemerintah Provinsi Kepri. Buka hati buat mereka yang punya kuasa untuk memberikan bantuan dana hibah. Mohon Tuhan buka. Jamaah anggota-anggota dewan yang duduk, beri link bagi kami gereja ini. Kami mohon kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja kami besar, sehingga lebih banyak Tuhan jiwa-jiwa boleh luas datang beribadah. Kami mohon Tuhan, terlalu sempit ruangan ini sekarang Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan yang memperluas pelayanan tempat itu, janji firman Tuhan, memperlebar Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan. Biar jemaat semua mendukung Tuhan, tidak saja dalam doa, tapi dalam kesetiaan menopang. Tuhan kuatkan jemaat dan berkati. Berkatilah pekerjaan jemaat, baik sebagai orang tua, baik sebagai pemuda remaja yang sudah bekerja. Tuhan memberkati. Buka jalan bagi yang belum bekerja. Tolong Tuhan. Kami rindu berkat Tuhan turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini jemaat yang melayani kami untuk jamuan kasih, memberkati keluarga Bapak Mikael Daniel. Kami rindu ada kesempatan, ada hati bagi Bapak Mikael Daniel, anak-anaknya Mikael Calvin Carlos. Ada hati waktu-waktu. Kasihani mereka kalau mereka ada pergumulan berat. Ingatkan mereka Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Berkati mereka. Berkati juga Tuhan keluarga Bapak Las Roha Purba, suami istri, anak-anak mereka semua berkati. Buka jalan Las Roha, Rizka, Parabu. Tuhan berkati keluarga Sagita, Bapak Ibu, boru mereka. Tuhan memberkati Opung Sagita, berkati Opung Putri Siburia, kuatkan, berikan kekuatan ekstra untuk boleh Tuhan Yesus melihat anak-anaknya takut Tuhan dan Tuhan memberkati. Memberkati juga Tuhan keluarga Bapak Kasa Nenggolan, berkati pekerjaan usaha mereka, anak-anak mereka semua semakin melihat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Alpon Mangulang. Tuhan sentuhlah
Buka jalan bagi Bapak Alfon. Tuh datang, jangan biarkan terlena Tuhan. Buka jalan. Kuatkan ibu dan anak-anak mereka. Percaya Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan ibadah kami besok. Dan mohon semua jemaat menggunakan bahkan untuk memperingati hari Pentakosta. Biar semua kami sukacita merayakannya. Walau hanya 1 hari. Sebab banyak gereja lain rayakan Pentakosta kedua hari Senin. Sebab itu Tuhan ingatkan jemaat mereka tidak lewatkan hari Minggu, hari Pentakosta di gereja ini. Sebab kami rayakan hanya 1 hari ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang menopang pelayanan doa 10 malam tahun 2025 ini. Dari hari pertama sampai besok, bahkan sampai hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati hidangan yang sudah ada menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.